Halo sahabat YouTube. Pernahkah kamu mendengar negara yang begitu kecil, namun begitu kaya? Negara yang menawarkan kualitas hidup tinggi dan menjadi pusat keuangan dunia. Ya, kita sedang berbicara tentang Luxembourg. Negara mungil di Eropa ini menyimpan segudang kejutan yang akan membuatmu takjub. Yuk, kita jelajahi bersama-sama. Luxembourg memiliki populasi yang lebih sedikit daripada jumlah karyawan di Amazon. Negara ini juga memiliki salah satu tingkat pengangguran terendah di dunia. Selain itu, Luxembourg terkenal dengan anggurnya yang berkualitas tinggi. Luxembourg adalah sebuah negara kecil di Eropa Barat yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Letak geografisnya yang strategis telah membuatnya menjadi titik pertempuran dan perebutan kekuasaan selama berabad-abad. Wilayah Luxembourg saat ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Luxembourg berkembang menjadi sebuah kadipaten yang kuat dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Selama berabad-abad, Luxembourg seringkali berada di bawah kekuasaan negara lain seperti Burgundi, Spanyol, Austria, dan Prancis. Setelah kekalahan Napoleon Bonaparte, Luxembourg menjadi sebuah negara merdeka di bawah kekuasaan Belanda. Tahun 1867 Luxembourg memperoleh kemerdekaan penuh dan mendeklarasikan netralitas. Luxembourg adalah negara kecil yang terletak di Eropa Barat Laut. Negara ini dikelilingi oleh negara-negara lain, yaitu Belgia berbatasan di sebelah barat dan utara, Prancis berbatasan di sebelah selatan, Jerman berbatasan di sebelah timur. Jumlah penduduknya adalah 661.594 jiwa. Ibu kota Luxembourg adalah kota Luxembourg. Ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara Luxembourg. Mata uang resmi Luxembourg adalah euro. Sebagai anggota Uni Eropa, Luxembourg telah mengadopsi euro sebagai mata uang tunggalnya. Sebelumnya, Luxembourg menggunakan franc Luxembourg, namun sejak tahun 2002, euro secara resmi menjadi mata uang yang berlaku di seluruh wilayah Schengen, termasuk Luxembourg. Bahasa resmi Luxembourg adalah Luxembourg. Bahasa ini adalah bahasa nasional dan merupakan bahasa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Luxembourg. Prancis. Bahasa Prancis memiliki peran penting dalam kehidupan publik, pendidikan, dan hukum di Luxembourg. Banyak undang-undang dan dokumen resmi ditulis dalam bahasa Prancis. Jerman. Bahasa Jerman juga memiliki status resmi dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan tinggi dan bisnis. Luxembourg memiliki keragaman agama yang cukup tinggi. Berikut adalah gambaran umum mengenai agama di sana. Kristen. Agama mayoritas di Luxembourg, dengan Katolik Roma sebagai denominasi terbesar. Selain Katolik, terdapat juga Protestan, Ortodoks Timur, dan berbagai aliran Kristen lainnya. Islam. Islam merupakan agama minoritas di Luxembourg, dibawa oleh para imigran dari negara-negara seperti Albania, Kosovo, Serbia, dan Montenegro. Meskipun demikian, komunitas Muslim di Luxembourg masih terbilang kecil. Buddha, dan sejumlah kecil penganut agama lainnya. Sekularisme. Luxembourg adalah negara sekuler, yang berarti negara tidak mengutamakan agama tertentu. Keragaman agama ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara ini. Luxembourg memiliki banyak sisi terang lainnya yang membuat Luxembourg menjadi tempat yang layak untuk ditinggali atau dikunjungi. Kualitas hidup tinggi. Negara ini konsisten menempati peringkat tinggi dalam indeks kualitas hidup. Penduduknya menikmati akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Alam yang indah. Meskipun wilayahnya kecil, negara ini memiliki lanskap yang beragam, mulai dari hutan yang lebat hingga lembah yang hijau. Alam yang indah ini menjadi surga bagi para pecinta alam dan kegiatan outdoor. Warisan budaya yang kaya. Kota-kota tua di Luxembourg menyimpan banyak warisan budaya yang berharga, seperti benteng-benteng megah, gereja-gereja tua, dan museum-museum yang menarik. Toleransi dan multikulturalisme. Luxembourg adalah negara yang sangat toleran dan multikultural. Penduduknya berasal dari berbagai negara dan latar belakang budaya yang berbeda, hidup berdampingan secara harmonis. Stabilitas politik dan ekonomi. Negara ini memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang kuat. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduk dan investor. Sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan di negara ini sangat baik, dengan tingkat melek huruf yang tinggi. Akses yang mudah ke negara lain. Lokasinya yang strategis di Eropa membuat Luxembourg mudah diakses dari berbagai negara. Kualitas hidup yang seimbang.
Penduduk Luxembourg memiliki keseimbangan yang baik antara kehidupan kerja dan pribadi. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk keluarga dan rekreasi. Infrastruktur yang modern. Negara ini memiliki infrastruktur yang modern, termasuk transportasi umum yang efisien, jaringan jalan yang baik, dan fasilitas telekomunikasi yang canggih. Potensi karir. Negara ini menawarkan banyak peluang karir, terutama di sektor keuangan. Luxembourg memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa sisi gelap Luxembourg yang perlu kita ketahui. Tinggi biaya hidup. Tingkat hidup di Luxembourg sangat tinggi, termasuk biaya perumahan, makanan, dan transportasi. Hal ini bisa menjadi beban bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Kurangnya akses terhadap perumahan. Harga properti di Luxembourg sangat tinggi, sehingga banyak orang, terutama generasi muda, kesulitan untuk memiliki rumah sendiri. Tekanan untuk berprestasi. Masyarakat Luxembourg memiliki standar hidup yang tinggi, yang dapat menciptakan tekanan untuk berprestasi dan sukses. Tingkat depresi yang tinggi. Seperti di banyak negara maju lainnya, Luxembourg juga mengalami peningkatan kasus depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Penting untuk diingat bahwa sisi gelap ini tidak mengurangi keindahan dan keunikan Luxembourg. Luxembourg, dengan segala kemegahan historisnya dan pesona modernnya, juga menawarkan kehidupan malam yang cukup semarak. Meskipun tidak semeriah ibu kota besar Eropa lainnya, namun kota-kota di Luxembourg, terutama Luxembourg City, memiliki beragam pilihan hiburan malam untuk memanjakan pengunjung. Bar dan klub. Ratelache. Salah satu klub malam paling populer di Luxembourg, Ratelache menawarkan suasana yang hidup dengan musik elektronik dan house. Bar. Bar yang bergaya ini menawarkan koktail unik dan suasana yang nyaman untuk bersantai bersama teman. Rock Solid UMP Kuet. Bagi penggemar musik rock, bar ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati pertunjukan musik live. Rhino Sports Bar. Bagi penggemar olahraga, bar ini adalah tempat yang ideal untuk menonton pertandingan sambil menikmati minuman. Meskipun tidak semegah kota-kota besar Eropa lainnya, Luxembourg menawarkan kehidupan malam yang cukup beragam. Setelah tadi kita membahas tentang kehidupan malam di Luxembourg, belum lengkap rasanya kalau belum membahas tentang destinasi wisata yang ada di sana. Yuk, kita lihat sama-sama. Kota Luxembourg. Sebagai ibu kota, Luxembourg City adalah kota dan ibu kota terbesar di negara ini. Ada banyak hal yang menyenangkan untuk dilakukan, mulai dari mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang indah hingga melihat koleksi seni dan melihat penemuan arkeologi. Di jantung kawasan lama Luxembourg City, kamu dapat berjalan melewati beberapa benteng lama yang dulunya menampung tentara, kuda, dapur, dan gudang senjata. Di dekatnya, ada taman kota dan benteng Tungen juga memiliki beberapa runtuhan bekas kota. Corniche merupakan lingkungan yang menawan di sepanjang sungai. Bangunan-bangunannya yang indah dan warisan arsitekturnya menarik banyak pengunjung ke kafe-kafe, restoran, dan toko-toko lokal di daerah tersebut. Vianden City. Terdapat kastil yang mengesankan dari abad ke-11 dan ke-14 dan merupakan kursi Pangeran Vianden selama 400 tahun. Kastil ini dipugar baru-baru ini dan sekarang menjadi museum yang melacak keluarga kerajaan Eropa dan hubungan mereka dengan Vianden. Jendela Bock Casements, Kota Luxembourg. Tebing Bock di Luxembourg, atau Bockfiels, dengan benteng dan celah meriamnya, adalah tempat Anda akan menemukan pintu masuk ke Casements du Bock, yang terkenal, jaringan lorong bawah tanah sepanjang 21 km yang dipahat dari batu padat. Di dataran tinggi Bock sendiri terdapat sisa-sisa kastil tua yang ditemukan pada tahun 1963. Ada pemandangan indah pinggiran kota Grund dan dataran tinggi Raham, barak tua abad ke-19, serta menara-menara besar dan sisa-sisa tembok Wenceslas yang berasal dari tahun 1390. Air terjun Skiesentumpel. Air terjun ini terletak di wilayah Mullertal di Luxembourg, yang berada di selatan Echternach. Ini adalah daerah yang sangat berhutan, berbukit dengan banyak jalur untuk hiking yang bagus. Air terjun adalah daya tarik yang populer karena ada jembatan batu yang indah dan batu-batu besar. Kunjungi kota Clairvaux dan jelajahi kastilnya. Meskipun kastilnya berasal dari abad ke-12, kota ini adalah salah satu area dalam pertempuran Bulge yang terkenal selama Perang Dunia Kedua. Di dalam kastil Clairvaux ada beberapa pameran mengenai perannya dalam Perang Dunia Kedua. Terkadang dipamerkan tank Sherman Amerika Serikat dan 88 artileri anti-tank atau anti-pesawat Jerman.
Luxembourg adalah negara yang kecil namun memiliki pesona yang luar biasa. Dengan sejarah yang kaya, ekonomi yang kuat, dan kualitas hidup yang tinggi, Luxembourg adalah tempat yang sempurna untuk tinggal atau berlibur. Jadi, kapan kamu akan mengunjungi Luxembourg? Oke, sampai di sini pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.